dari sebuah komunitas pengajian dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa sejak September 1920 dan itu aja. Makasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf terlambat. Baiklah. Terima kasih kepada Divita Syawalun. Kita telah mendengarkan pemaparan materi dari penyaji Davina Nafa Eliza dan Divita Syawalun. Apakah ada penambahan materi atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silahkan. Belum masuk semua ya? Iya. Oh, saya mau menambahkan sedikit tentang sekolah tawalib. Silahkan. Nah, jadi sekolah tawalib ini letaknya di Padang Panjang, Jalan Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasak Usang, di Sumatera Barat. Nah, sekolah tawalib ini masih ada sampai sekarang. Tapi kalau dulu kan pondok pesantren, ya sekarang itu udah berubah menjadi MTS Tawalib namanya. Nah, dulu kalau dulu kan ayah saya di situ sempat merantau pondok pesantren sekolah di situ kan pada tahun 70-an gitu. Nah, jadi kata beliau di situ udah memakai beberapa ideologi yang berkembang di ranah Minang. Dan di ranah Minang pada saat itu tuh memang agama sangat kuat di situ, sangat kental agama Islam. Kemudian mereka itu menggunakan sistem halakoh. Saat belajar halakoh tuh guru dikelilingi murid, kayak kita belajar berlingkar, di tengah-tengahnya guru, di situ halakoh belajar kitab-kitab. Kemudian barulah diganti lagi dengan sistem duduk di atas kursi, ada meja di hadapan murid kayak kita, sistem kelas gitu. Jadi pesantren Sumatera Tawalib ini suraunya masih ada, tapi kalau kayak yang di Padang Panjang tuh sekarang udah jadi MTS gitu. Dan itu penambahan dari saya, terima kasih. Baiklah. Apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Sunyi aja nih, Dap. Mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang organisasi-organisasi tadi. Cantik mungkin mereka. Apakah tidak ada yang ingin menambahkan materi atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Aku mau nanya deh, moderator. Kepada Farid, dipersilakan.
Saya ingin bertanya, kalau kayak zaman sekarang gitu, Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama tuh kegiatannya apa ya? Kayak tugas-tugas ini. Apakah sama kayak apa? Kayak awal pembuatannya gitu? Kan misalnya kayak kan katanya Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, bla bla bla. Terus kalau sekarang kegiatannya tuh apa? Jelas nggak pertanyaan aku? Jelas. Baiklah, terima kasih kepada Faridila Putri. Kepada Notulen, jangan lupa untuk mencatat pertanyaan dari Faridila Putri. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku tadi lupa jelaskan tentang Hayatul Qulub. Kepada Davina Nafaeliza, boleh menambahkan materi tadi? Jadi di sini ada satu poin yang tertinggal, yaitu Perserikatan Ulama Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bernama Hayatul Qulub. Nah, Hayatul Qulub ini didirikan di Majalengka oleh Kiai Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Iskandar dan merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara. Jadi pada saat itu, beliau ini adalah seorang yang dilahirkan di keluarga pesantren, memperoleh pendidikan agama sejak balita. Nah, sehingga membuat Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah perserikatan ulama yang bernama Hayatul Qulub. Kiai Haji Halim ini adalah alumni Timur Tengah. Beliau menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917, namanya diubah menjadi Perserikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ya, sekian. Mohon maaf, semalam saya juga nggak tahu ada yang materi ini, jadi saya tidak mencari yang lebih dalam gitu. Baiklah. Terima kasih. Bentar, ada penambahan. Dari teman-teman. Devi, ngapa suara kamu nge-lag ah? Acim robot. Nah, silahkan. Gimana tuh? Ulang coba, Pi. Tadi suaramu putus gitu. Oh. Oke. Oke. Silakan kepada Davina Nafaeliza untuk menambahkan. Dia penambahan tadi yang Hayatul Qulub itu. Jadi awalnya Kiai Halim ini dia 3 tahun belajar di Mekah. Terus pulang ke Indonesia untuk mengajar pada tahun jadi pada tahun 1911 ia mendirikan lembaga pendidikan majelis ilmi yang inilah yang di Majalengka yang itulah yang Hayatul Qulub untuk mendidik santri-santri di situ. Tuh majelis ini di Hayatul Qulub tuh dibagi-bagi majelis ilmunya, banyak pembagiannya. Kemudian Hayatul Qulub ini juga masuk pada bidang perekonomian karena
tujuannya si Kiai Halim ini ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. Maka anggota organisasinya bukan cuma kalangan santri, guru, kiai, tapi juga para petani dan pedagang. Organisasi yang bergerak di bidang dagang ini juga punya saingan dagang, khususnya para pedagang dari Cina yang pada masa itu lebih berhasil daripada masyarakat-masyarakat lokal. Dan dulu pemerintah Hindia Belanda lebih banyak membela kepentingan pedagang Cina yang diberi status hukum lebih kuat dibanding pribumi. Nah, jadi Hayatul Qulub itu juga pada bidang perekonomian. Kemudian ada waktu itu pernah ada persaingan yang memuncak pada saat itu Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik orang Cina di Majalengka tahun 1915. Nah, sehingga dibubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. Jadi setelah dibubarkan organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke pesantrennya, menjaga kepentingan perjuangan Islam terutama dalam bidang pendidikan. Gitu, udah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Devina Nafa Eliza telah menambahkan materi gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Bukannya Febri tadi mau nanya ya? Halo, Bukannya kamu tadi mau nanya, Feb? Nggak jadi ya? Kayak mau nanya gitu kamu tadi. bukan Bu, bukan. Rizky bertanya tuh Bu, mungkin angkat tangannya tuh. Siapa? Siapa yang mau bertanya kata kamu? Tadi Rizky kayak angkat tangan gitu tadi. Saya mau menjawab pertanyaan dari Faradila. Kepada Devina Nafa Eliza, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Faradila Putri. Notulen, jangan lupa dicatat. Oke, jadi pertanyaan dari Faradila Putri, sekarang itu kegiatannya NU dan Muhammadiyah apa? Benar? Gitulah kan. Jadi, apa kegiatan Muhammadiyah, kayak mana dalam bidang pendidikan tadi? Apakah masih dalam bidang pendidikan, NU juga gimana? Oke, yang pertama di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah kalau dulu kan dia kan hidup berdiri pada masa Belanda. Jadi untuk mempunyai izin membentuk apa gitu-gitu tuh kan lembaga pendidikan pasti harus masuk Belandanya gitu kan. Tapi sekarang kan udah merdeka, jadi nggak ada kayak gitu lagi. Dan Muhammadiyah ini banyak kali membentuk sebuah lembaga pendidikan, universitas-universitas, madrasah ibtidaiyah, dan lembaga-lembaga pendidikan lain. Universitas Muhammadiyah itu hampir ada di semua provinsi, hampir ya, tapi nggak semua. Di Riau nih ada juga kan di Pekanbaru Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, jadi kalau memang berfokus pada pendidikan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah tuh juga pada bagian menentukan tata cara ibadah yang kayak gitu juga ada. Begitu juga dengan Nadatul Ulama. Nadatul Ulama ini kan paling besar lah pengikutnya kan, paling banyak pengikutnya. Jadi Nadatul Ulama ini lebih berpengaruh sebenarnya daripada Muhammadiyah, karena rata-rata semuanya banyak ikut NU gitu. Terus NU ini juga bergerak pada bidang kayak dia di dalam politik nih di negara kita nih, NU ini juga berkontribusi dalam bersama Kementerian Agama juga itu pasti pakai label NU juga. Nah, jadi misalnya nanti menentukan kayak kita biasa kan menentukan kapan puasa, kapan lebaran kayak gitu kan.
Nah itu tuh juga ikut lembaga NU, ikut juga Muhammadiyah. Jadi banyak berkontribusi kehidupan kita. Gitu. Itu aja, gimana? Pertanyaannya apa tadi? Coba ulangi. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kamu apa, Farpot? ulangi Coba pertanyaan. ulangi. Apa kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada masa sekarang? Oh, pastilah tuh. Itu kan jawabannya pada masa sekarang kan? Jadi, woi moderator. Woi moderator, masa ditinggal gitu aja nih penanyanya? Oh ya, kepada silahkan. Nanya feedback si penanya lah. Apakah Fadila Putri mengerti dengan jawaban dari Davina Nova Eliza tadi? Ya, saya mengerti. Terima kasih. Sama. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Surabil kayaknya mau bertanya tuh. Mau bertanya tentang Banser mungkin. Ada yang mau bertanya nggak? Ya ampun, padahal ini materinya keren. Terus banyak yang harus ditanyakan. Nggak pakai bercanda ya Surabil. Astagfirullah. Ada aja kerjaan si Surabil, Allah. Kamu bertanya nggak Surabil? Malah typing aneh-aneh kamu. Tidak waktu kita, Bil. Allah, dengarlah kalian semua nih suara berisik di rumah nih. Siapa main TikTok tuh? Teman-teman ada yang mau bertanya? Surabil nih ngapa? Gimana, guys? Apakah ada yang bertanya? Nahdlatul Ulama. Banyak loh pertanyaan yang bisa diajukan. Memang tuh banyak banget pertanyaan. Tapi kan nggak lucu, saya nanya terus saya yang jawab sendiri. Orang nih nggak tahu kali materinya dah. Kasih tahu dulu LKS halaman berapa. 92, 93. Jadi, mau nanya.
Pada Rizky Julianti Adela dipersilahkan. Sekarang kan banyak tuh yang ada tuh yang video di YouTube tuh, yang NU tuh, yang kayak alirannya tuh kayak sesat, gitu. Kayak jadi kerusuhan, perpecahan gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Enggak. Ini sekarang maksudnya sesat tuh gimana tuh? Apa? Maksud kamu sesat tuh kayak mana? Maksudnya apa? Oh ya, saya nanya maksudnya tuh kenapa dia tuh bisa? Oh ya, ada itu. Kayaknya kalian satu lokasi nih, bergema suaranya. Iya. Tebakan Ibu benar sekali, Bu. Oke. Sana lah, Jom. Udah ada moderator. Biar Itu di saya jawab. belakang kan? Boleh langsung saya jawab pertanyaan dari Rizky Julianti Adela. Silakan. Kan saya jadinya moderatornya. Rizky Julianti nganggu. Adela yang terhormat. Gimana moderator boleh? Tadi pertanyaan apa Rizky Julianti Adela? Kayak Nadatul Ulama sekarang gimana gitu. Ya sih, lumayan. Soalnya kemarin Nadatul Ulama tuh pas hari santri, nih ya, Nadatul Ulama tuh paling nasionalis ya sekarang tuh. Nasionalis, bahkan nasionalisnya sekarang tuh bisa sampai kayak melupakan beberapa syariat Islam yang sebenarnya itu nggak salah gitu. Maksudnya syariat Islam ini nggak salah tapi kayak dilupakan gitu. Gini, kemarin yang hari santri kemarin tuh entah masih ada ya, udah di take down atau gimana di YouTube, Nadatul Ulama ini dia bikin sebuah film pendek, film dokumenter kayak mereka ini melawan sebuah radikal, melawan radikalisasi. Tapi di sini itu cerita masa mereka itu apa silat kayak apa tumbuk kayak gimana ya, kayak nanti bisa nih kita lihat di YouTube ya. Mereka ini kayak melawan. Jadi gini, nanti di sebelah sini apa orang NU, di sebelah sini yang mereka cap sebagai orang radikal. Jadi nanti orang NU sama radikal ini kayak bertumbuk gitu guys, silat gitulah kan, adu jotos gitu. Dan masalahnya yang radikalnya ini, yang mereka bilang radikal ini di situ di film itu perannya itu menggunakan cadar. Jadi kenapa mereka ini radikal yang mereka maksud itu orang yang bercadar. Kenapa nggak mereka lawan itu preman pasar atau siapa gitu? Kenapa harus orang yang bercadar gitu? Itu kemarin masalah itu kan cadar pas berantemnya tuh gini loh adegannya. Cadar tuh diambil dari muka lawannya terus diempaskannya gini. Sementara istri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendirinya NU itu, dia pakai cadar gitu loh. Dan juga banyak beberapa sekarang gus-gus di NU tuh, Gus Miftah, Gus apa? Siapa tuh yang kemarin buat film tuh? Tunggu dulu. Siapa ya namanya? Lupa dia rambutnya segini tuh, banyak kali kontroversinya, tapi bukan Abu Janda ya. Yang segini rambutnya tuh. Kalian bisa lihat NU di YouTube, dan memang sekarang tuh banyak yang berpikir bahwa NU sekarang tuh terlalu nasionalisnya tuh sampai melupakan ajaran Islam, sampai bilang kayak ada beberapa gusnya, ada beberapa apanya yang kayak mengucapkan selamat hari ini untuk umat di sebelah gitu. Selamat hari apa mereka. Sementara kan itu dalam akidah itu kan tidak benar. Nah, jadi itulah banyak sekarang orang-orang NU tuh yang kayak udah melenceng pemahamannya itu terlalu nasionalis sekali gitu. Nasionalis tuh boleh, bagus malah kita nasionalis terhadap negara kita. Kita nggak harus mendirikan negara Islam dan yang lain-lain, nggak harus. Kita nih kan semua Bhinneka Tunggal Ika, tapi nggak pula kita bisa menghakimi yang kayak gitu, mereka yang berpenampilan ke Arab-Araban, nggak boleh gitu. Karena itu adalah syariat juga di dalam agama kita. Nah itu sih kemarin yang sangat disesalkan, kenapa channel YouTube-nya Nadatul Ulama bikin film pendek di hari santri, dan
itulah adegannya yang seperti itu. Jadi nanti bisa mendoktrin pikiran orang bahwa semua yang menggunakan yang ke Arab-Araban, yang pakai celana cingkrang, yang pakai cadar, itu nanti bisa didoktrin orang karena nengok video kayak gitu, nengok video film pendek mereka. Itu yang saya sayangkan dari Nahdlatul Ulama. Dan mereka tuh juga ada beberapa toleransi dari mereka tuh yang kebablasan juga gitu. Tapi kalau dulu enggak, Nahdlatul Ulama enggak seperti itu. Bahkan dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menuliskan kita enggak boleh untuk bercampur baur dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya mereka, agama sebelah, agama apapun itu. Enggak boleh untuk bercampur baur, enggak boleh ditonton, enggak boleh diikuti, dan kayak gitulah kan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendirinya mengeluarkan kitab-kitab gitu. Nah, tapi kan kayak tahun 1908, tapi kan banyak kayak udah lama nih kan, jadi pada prinsipnya itu Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Paling beberapa lah yang langsung aja. Tapi bukan berarti semuanya mereka kayak gitu ya sekarang. Ada juga kemarin dari Kiai NU yang menentang juga kok kayak gitu filmnya gitu. Jadi nggak semua orang NU juga yang seperti itu. Tapi ada beberapa oknum yang bikin kayak gitu. Dan ya oknum yang buat kayak gitu tuh mereka itu dapat forum. Nah makanya lah banyak orang yang kayak gimana gitu sama NU nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Atau kita mau nobar filmnya? Jangan. Boleh, nomor lah. Wala. Share screen. Aduh, nggak dengar saya. Buat lah, Dap. Share Oke, screen. apakah... Iya, Bu. Kalau ya saya share screen nih. Share screen lah. Mendengarkan filmnya. Saya malah isu terkini, nggak tahu, ya ampun. Keren sih kalian nih update.